Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah membongkar kasus peredaran alat tes cepat antigen yang tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang yang diduga palsu serta tidak memenuhi persyaratan. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan dalam kasus peredaran alat rapid test antigen tanpa izin edar ini, Disretkrimsus Polda Jateng menangkap seorang berinisial SPM yang merupakan karyawan toko alat kesehatan yang berkantor di Jakarta. Barang bukti yang diamankan dari tersangka antara lain 245 box yang masing-masing berisi 25 unit alat tes cepat antigen merek Klungin, 121 box alat tes cepat antigen merek Hightop, 10 box alat tes cepat antigen jenis saliva, dan 5.900 alat stick swab tidak berizin. Penangkapan tersangka dilakukan setelah polisi menerima informasi mengenai maraknya penjualan alat kesehatan berupa alat tes cepat antigen yang tidak berizin. Berdasarkan informasi tersebut, polisi kemudian berpura-pura menjadi konsumen hingga akhirnya berhasil menangkap tersangka. Tersangka ditangkap bersama barang bukti berupa ratusan alat tes cepat antigen. Tersangka telah memasarkan alat tes cepat antigen tanpa izin itu di area Jateng sejak Oktober 2020 hingga Februari 2021. Untuk pendapatan kotor selama 5 bulan mencapai 2,8 miliar. Dengan beredarnya alat rapid antigen tanpa izin edar ini, dikhawatirkan barang tersebut dipalsukan atau tidak memenuhi kualifikasi kesehatan yang sudah diterapkan. Rapid test yang kita amankan adalah bahwa anggota kita mendapatkan informasi adanya masyarakat kita yang menggunakan rapid test tanpa adanya surat izin edar. Kita amankan pelaku, berikut barang buktinya, di mana keuntungannya selama 5 bulan diedarkan itu 2,8 M. Tentu perbandingannya adalah dia lebih murah karena tidak mempunyai izin edar sendiri. Dan ini sangat merugikan terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Sementara itu, Disretkrimsus Polda Jateng Kombes Pol Johansson Ronald Simamora mengatakan, modus operandinya yaitu mereka menjual sesuai pemesanan, kemudian mereka datang dan pembeli membayar DP, kemudian tersangka menjual barang-barang tersebut ke klinik maupun perseorangan. Di mana modusnya adalah seperti yang disampaikan tersangka tadi, dijual ada pemesanan, kemudian mereka datang membayar DP, kemudian mereka menjual barang-barang ini, ada yang klinik, kemudian ada juga yang perorangan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Vita, Semarang, TA TV.